Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Para sesepuh, para pinisepuh, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita telah memasuki malam yang ke-24. Kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga amal ibadah Ramadan yang telah kita selesaikan maupun yang akan kita jalani sampai selesai nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, hadirin sekalian, sehat semua nggih? Alhamdulillah. Ada sebuah penelitian dari sebuah institut di Amerika yang terkenal menyebutkan bahwa perilaku beragama yang benar, artinya sesuai dengan ajaran, aturan dari Allah maupun Rasul-Nya, itu sangat berpengaruh besar terhadap kesehatan para pemeluknya atau kesehatan pemeluknya. Artinya orang yang beragama dengan benar dengan orang yang beragama hanya Islam KTP, biasanya lebih sehat orang yang beragama dengan benar. Dalam artian tidak hanya sehat lahir, tapi juga batinnya. Oleh karena itu kita berharap semua jamaah masjid di Ponorogo ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin sekalian rahimakumullah, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke mimbar. Lalu Rasulullah membaca amin 3 kali. Setelah selesai, para sahabat mendekat ke mimbar dan bertanya kepada Rasulullah, wahai junjungan kami, ada apa gerangan tadi engkau membaca amin 3 kali? Rasulullah menjawab, ya, saya membaca amin 3 kali karena tadi malaikat Jibril datang kepadaku memberitahu tentang 3 hal. Apa saja 3 hal tersebut? Yang pertama, kata Rasulullah, rawima amfu rajulin. Dalam hadis yang lain disebut dengan syaqiyun. Rawima amfu rajulin dakhala alaihi Ramadan hatta tamma falai yaghfira dzunubahu. Yang kedua, rawima amfu rajulin indahu abawahu au kilahuma falam ya'mal amalan bisababihi dakhalal jannah. Yang ketiga, rawima amfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Para hadirin, para jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami akan menguraikan beberapa hal. Yang pertama, kata Rasulullah, rawima amfu rajulin, sungguh
sangat rugi atau rugi besar. Bahkan bisa diartikan celaka. Dakhala alaihi Ramadan, seseorang yang menemui bulan Ramadan, hatta tamma, sampai selesai Ramadan, fala yaghfira dunubahu, namun dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Rasulullah, orang yang menangi Ramadan, berpuasa Ramadan, tetapi dosanya tidak diampuni, itu sungguh sangat rugi. Hadirin sekalian rahimakumullah, salah satu saja bahwa Ramadan itu bisa menghapus dosa-dosa. Rasulullah bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang qiyamul lail, artinya di masa Rasulullah kata tarwih itu belum dikenal. Rasulullah menyebutkan dengan qiyamul lail, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, karena iman kepada Allah dan hanya berharap pahala kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Pertanyaannya begini, dosa yang mana Pak Ustadz yang diampuni? Apakah semua dosa diampuni atau hanya dosa kecil, dosa besar tidak? Kalau bicara seperti ini ada beberapa pendapat. Imam Al-Juwaini atau Imamul Haramain dalam Mizanul Kubra menyebutkan bahwa dosa yang diampuni hanyalah dosa-dosa kecil. Sementara dosa besar tidak diampuni. Dosa besar butuh taubat khusus, yaitu taubatan nasuha. Tetapi Ar-Ramli dalam Mughniyatul Muhtaj menyebutkan, karena hadis ini umum, maka semua dosa bisa diampuni dengan cara mengerjakan puasa Ramadan, tarawih, dan sebagainya. Oleh karena itu maka sangat rugi kalau kita menemui Ramadan tapi dosa kita masih menumpuk. Dan kalau misalnya ada jamaah atau ada orang Islam yang merasa dosanya, masa lalunya kelam, merasa banyak dosanya, maka tidak perlu putus asa. Insya Allah ketemu dengan Ramadan, kemudian sholat tarawih dengan benar, puasa dengan benar, Rasulullah telah menyampaikan dosa-dosanya akan diampuni. Jadi jangan salah memilih guru, jangan salah mencari pembisik yang kemudian melakukan hal-hal yang merusak. Sebaiknya ketemu saja dengan Ramadan, lalu sholat tarawih dengan benar, insya Allah dosanya diampuni. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, rogima ampu rajulin indahu abawahu au kilahuma falam ya'mal amalan bisababihi dakhalal jannah. Sungguh sangat rugi seseorang yang mempunyai dua orang tua yang sudah sepuh, au kilahuma atau salah satunya. Mungkin bapaknya masih hidup karena ibunya sudah meninggal, atau ibunya masih hidup karena bapaknya meninggal. Falam ya'mal amalan bisababihi dakhalal jannah, tetapi dia tidak berbuat amalan yang bisa menyebabkan dianya masuk surga. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa sesungguhnya orang tua kita, dua-duanya pun salah satunya, itu adalah pintu untuk bisa kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berbakti kepada kedua orang tua biasanya hidupnya selamat, bahagia, dan mulia. Tetapi orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya biasanya hidupnya sengsara, celaka. Di kita banyak contoh. Pada masa Rasulullah ada kisah Alqamah. Alqamah itu sebenarnya enggak sampai bikin sakit hati ibunya. Ibunya hanya kecewa. Jadi bukan orang yang durhaka. Alqamah itu adalah sahabat Nabi, biasa juga sholat dengan Nabi. Tetapi ketika sudah menikah, hidup dengan istrinya,
Ibunya datang ke rumahnya Alqamah. Ada makanan enak di atas mejanya. Lalu ibunya ingin mencicipi makanan itu. Apa kata Alqamah? Jangan Bu, ini makanan istri saya. Nanti ibu saya carikan makanan yang lebih enak dari ini. Lalu ibunya Alqamah kecewa. Duh ya Allah, ternyata anakku sudah lebih cinta kepada istrinya daripada aku, ibunya yang melahirkannya. Suatu saat juga katanya datang lagi, lalu ada bahan pakaian yang bagus. Ibunya Alqamah ingin menjahitnya untuk bajunya. Tapi Alqamah pun tidak membolehkan. Jangan Bu, ini punya istri saya. Nanti ibu saya carikan yang lebih bagus. Ibunya mengelus dada, ternyata Alqamah sudah sangat cinta kepada istrinya daripada aku. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, maka ketika Alqamah mau meninggal dunia saat sakaratul maut, sangat susah nyawanya mau keluar, sangat susah. Sampai dilaporkan kepada Rasulullah. Rasulullah minta supaya ibunya mengampuni, tapi ibunya tidak mau memaafkan Alqamah. Akhirnya Rasulullah berkesimpulan kalau begitu ya sudah, kumpulkan kayu bakar. Nanti kita bakar Alqamah kalau ibunya tidak mau memaafkan. Bahkan Sayyidina Ali katanya termasuk orang yang mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Alqamah. Tapi ketika mau dibakar, ternyata ibunya merasa ridho pada Alqamah. Maka saat itu pula nyawa Alqamah bisa keluar dengan tenang. Nah, jadi dengan Ramadan ini kita bermuhasabah. Apalagi sekarang kita tidak boleh mudik. Barangkali di antara jamaah ada yang dari rantau, ada yang dari tempat jauh, maka kesempatan jangan dilewatkan. Sekarang banyak media untuk bisa WA, video call dan sebagainya untuk memuliakan orang tua kita. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, Rogima amfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Kata Rasulullah, sungguh sangat rugi seseorang yang mendengar namaku, kata Rasulullah, disebutkan di hadapannya, atau dia mendengar namaku disebutkan, tetapi dia diam saja, tidak membaca sholawat kepada aku. Jadi, kata Rasulullah, rugi kalau seseorang mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, tetapi dia acuh tak acuh, tidak mau bersolat kepada Rasulullah. Bahkan sama Rasulullah disebut sebagai orang yang bakhil. Kalau kita mendengar namanya disebutkan, kita tidak membaca sholawat kepada beliau. Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil adalah orang yang ketika namaku disebutkan, tetapi dia tidak bersolawat kepadaku. Hadirin sekalian, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 hal ini sebagai renungan, sebagai muhasabah menjelang akhir Ramadan. Yang pertama, mari kita tingkatkan ibadah kita Ramadan ini sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, birrul walidain kita kepada kedua orang tua kita tingkatkan. Yang terakhir, ketika mendengar nama beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, kita bersolat kepada beliau. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.